wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu Kanda Yunda, wabil khusus narasumber kita Kiai Haji Nurul Zaman. Beliau adalah Ketua Umum DPP Al-Istiadiyah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Alhamdulillah beliau juga kader PII ya dari Bangkalan ya San. Pamekasan. Pamekasan ya. Ini sama Pak Dubes kita juga di Madura juga ini. Ya. Eh, Mari kita panjatkan mengizinkan kita bisa berkumpul di media Jum'iyah kajian subuh KBPI yang saat ini sudah menginjak pada yang 181 Ustaz. Masya Allah. Semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad beserta kali ini jihad-jihad sah berapa bulan Ramadan. Ini menurut perhitungan Muhammadiyah kan hari Sabtu besok sudah mulai jatuh, masih kita menunggu sidang isbat ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan yang suci ini. Baik, Kanda, Ibu, Bapak Yunda, kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Ustadz, biasanya ini sampai jam 6.45 itu penyampaian ya. Setelah itu ada tanya jawab, pendapat ya. Kalau memang nanti dimungkinkan, biasanya suka molor dalam hal diskusi. Maklum, ini PI, dipersilahkan. Saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, para pejuang Kanda Yunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyukum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah baina qulubina fasbahna bi ni'matina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'd. Para inspirator, para motivator dakwah, Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah pada pagi yang mulia ini di ujung-ujung bulan Syaban, berada di dalam majelis terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Majelis terbaik di ba'da subuh. Kita zikrullah sampai duha. Semoga kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dan kita bersiap untuk memasuki bulan Ramadan, bulan disebut Syahrul Quran, disebut Syahrul Mubarak, disebut juga Syahrul Jihad. Para guru, para alim ulama, ini sudah senior-senior yang hadir. Saya Al-Fakir Nurul Zaman itu masih tetap turun ke gelanggang walau seorang. Itu kredo kita, turun ke gelanggang walau seorang. Jadi ketika pagi ini saya diundang untuk hadir, itu sebuah kehormatan karena bisa bertemu pada ingin berhadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada ujung Syaban ini. Ya Allah, sampaikan berkahi kami di bulan Rajab Syaban dan sampaikan kami sampai ke bulan Ramadan. Karena di situ adalah bulan kemenangan, bulan kemuliaan, dan bulan kewajiban yang datang kepada kita. Kita sudah semua bersiap-siap untuk melaksanakan perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang kesana kemari selalu mengaku beriman. Diwajibkan untuk kalian laksanakan oleh kaum sebelum kalian. Nanti kalian pasti mendapatkan takwa. Dan ala itu kalau disebut manusia ya moga-moga. Tapi kalau sudah statement ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kepastian keniscayaan kita pada Allah. Lalu kemudian kita berhati-hati ketika mendapatkan ini. Sementara inilah yang bisa, kondisi takwa inilah yang bisa membuat kita faham terhadap seluruh chapter di dalam kitabullah. Seluruh surat-surat di kitabullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab yang hanya bisa memberikan petunjuk pada orang takwa ini, Al-Quran ini, pada orang yang percaya pada yang gaib, nanti pasti mendapatkan takwa. Para
Hadirin kanda yunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap mendapatkan takwa. Sebagaimana kita selalu bertarung untuk merencanakan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Itu kan trainingnya dari Ustadz Ahmad dulu, trainingnya awal-awal. Jadi eh, kita selalu belajar untuk memulai dari akhir apa yang kita mau tuju. Kalau tidak, pelajar ini kemudian tidak tahu kemana ujungnya. Jadi start from the end. Kita berangkat dari ujung dan kita mengetahui visi yang jelas dari perjuangan kita. Maka di bulan Ramadan ada digambarkan 3 keberhasilan yang ditunjukkan dibimbing dalam chapter yang kedua dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa keberhasilan KPI-nya Ramadan itu ada 3. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bahwasanya Ramadan itu haruslah menghasilkan kaum yang takwa, yang bentuknya itu adalah taqarrub ilallah. Ramadan harus secara personal membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat, butuh kita kepada Allah, bukan sekedar butuh kepada makhluk Allah. Maka eh, itulah kehebatan bulan Ramadan ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika bertanya padamu hamba-hambaku tentang diriku Allah, maka sampaikanlah bahwa aku ini sesungguhnya sangat dekat. Inilah keberhasilan awal dari orang yang melaksanakan saum. Ketika diukur di ujung-ujungnya, maka kapasitas meraqabatullah, tawakal kepada Allah secara personal haruslah kita capai, yaitu kita merasa dekat kepada Allah, kita membangun kekuatan dengan bantuan Allah dan berkoalisi dengan malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengawal kita depan dan belakang. Pada surat Ar-Ra'd ada chapter 13 ayat yang ke-11, itu di depan belakang berkoalisi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebelum koalisi dengan manusia. Dan sebelum minta tolong kita kepada ahli medis ketika kita mengalami rasa sakit, sebelum kita kemudian minta tolong pada eh, para jenderal ketika kita butuh backup militer, sebelum kita minta tolong kepada investor ketika kita membutuhkan ekspansi pada bisnis yang kita lakukan, kita diminta oleh Allah merapat dulu pada Allah, merasa dekat pada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah kita ketika bisa mencapai itu terlihat dengan kesungguhan dalam berdoa kepada Allah, melobi Allah sebelum melobi yang lain. Disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku mengabulkan permintaan ketika meminta. Idza da'an itu bahasa yang sangat lembut dari yang maha perkasa, bahwa kalau kita meminta, tentu saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum minta kepada yang lain. Aku mengabulkan seluruh doa-doa ketika meminta. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada kisah yang menarik ketika ada orang Baduy yang membuang onta-ontanya, kendaraannya. Kenapa dia membuang onta-ontanya? Karena dia marah. Karena turunnya ayat yang di situ menyebutkan tentang bahwa Allah meminta kita cukup berbicara di dalam awal-awal sebelum berdoa, itu cukup kita berbicara, itu nanti dikasih yang dari langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنه تنطقون. Di atas langit itu digantung. Keputusan takdir buat kalian itu digantung. Maka apa yang akan diberikan kalian oleh yang maha kaya, raja di raja, penguasa langit dan bumi itu. Yang punya langit dan bumi itu, Allah menegurkan gitu. Itu akan diberikan kalau kalian berani ngomong. Jadi mengucapkan keyakinan tentang visi yang jauh itu tanda beriman sebelum berdoa. Karena merasa dekat kepada Allah, karena koalisinya dengan Allah para malaikat sebelum berkoalisi dengan manusia. Maka itulah kekuatan hasil Ramadan. Selalu meminta pada Allah. Cirinya doanya panjang, sujudnya panjang. Nah, karena memang eh, dalam sunnahnya itu kan eh, bacaan kita ini panjangnya waktu qiyam, waktu berdiri itu ya sama dengan sujudnya, waktu sujudnya dan waktu rukuknya. Jadi kalau kita membaca nanti tarawih panjang-panjang ya seyogyanya kita juga membersamai dengan ruku dan sujud yang sama panjangnya dengan berdiri kita. Karena kita sering melihat ketika sholat setor hafalan, tapi ruku dan sujudnya nur zaman kurang panjang. Ya, nur zaman merasa kurang panjang. Jadi ciri dari keberhasilan saum Ramadan itu adalah ketika sujud kita, rukuk kita, doa kita semakin khusyuk pada Allah. Itu ciri takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memiliki kekuatan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita mendapatkan penjelasan di dalam kitab Allah, maka kita tidak pernah takut untuk turun ke gelanggang walau seorang. Itu saya mendapatkan doktrin itu luar biasa. Dan inilah kehebatan pelajar Islam Indonesia. Turun ke gelanggang walau seorang. Tapi tentu saja bukan berarti kemudian kita menjadi infirodi. Kita hanya turun ke gelanggang, tidak mampu membangun jamaah, tidak mampu membangun massa, karena itu masalah. Kemudian ketika kita tidak mampu membangun kolaborasi. Jadi kekuatan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita berusaha merapat pada Allah yang Maha Kuasa dan menyebabkan kita menjadi orang yang ahli ibadah yang sebenarnya. Karena ahli ibadah itu hanya paling mendekati itu hanya dari statementnya Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya Allah, pelajarannya Allah. Sebagaimana chapter ketajaman menajamkan intuisi, menajamkan pemahaman, menajamkan mata hati, itu ada di chapter penajaman itu. Kalau kita seperti meraut pensil, itu chapter 25 surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-63, pada klausul itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ahli ibadah yang original, yang distempel oleh Ar-Rahman, Nur Zaman, seringkali mengaku sebagai hamba Allah. Namun Allah menyampaikan ini yang original itu. Ibadah Rahman, hambanya Ar-Rahman. Diverifikasi, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambanya Ar-Rahman. Hambanya Ar-Rahman itu ciri pertama nanti pada ujung-ujung chapter ketajaman surat Al-Furqan menyebabkan kita bisa memahami agama ini setajam-tajamnya. Itu disebutkan pada klausul ayat ke-63. Hambanya Ar-Rahman itu adalah ibadah Rahman, ahli ibadahnya yang diakui oleh Ar-Rahman. Itu cirinya ketika berjalan di muka bumi dia haunan. Haunan itu
Hawanan ini humble. Hawanan itu rendah hati. Tidak bermaksud menggurui Kanda dan Yunda yang sudah berpengalaman dan berulang hidup. Maka Allah menyebutkan ahli ibadah itu begitu. Dia menjadi orang yang rendah hati, namun ketika dia berhadapan dengan orang yang bodoh dalam ideologi, bodoh dalam ekonomi, bodoh dalam politik, dalam pertahanan keamanan, dalam budaya, dalam kesehatan, dan sebagainya, dia tampil sebagai orang yang mengucapkan keselamatan, mampu mengevakuasi orang yang kesulitan dalam masalah, dan dia berusaha untuk menjadi problem solver. Namun ketika dia kemudian diakui sebagai problem solver, karena problem solving yang diberikan, maka dia merendah serendah-rendahnya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Lentur seperti padi, makin berisi, makin menunduk. Lentur dia terkena angin dan terpaan fitnah cobaan, bukan tegak seperti bambu yang bisa melukai banyak orang. Bambu yang dipotong, tapi kalau bambu yang panjang yang sudah punya makan asam garam memang lentur seperti kanda yunda. Jadi merendahlah kita serendah-rendahnya, rendah hatilah kita serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak bisa lagi merendahkan kita. Itulah keberhasilan Ramadan, ahli ibadah. Karena ibadah itu berasal dari kata abada ya'budu, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang berusaha khudu' dan tadarruk. Karena ahli ibadah itu cirinya berasal dari asal katanya, bukan petantang dan petenteng. Di dalam dialog dengan para sahabat, para kiai ulama di Majelis Indonesia, baik itu di Dewan Pimpinan, karena saya di Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat, ataupun dalam dialog dengan para sahabat, para ulama di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, karena pada saat ini sedang mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum dari Ormas yang berdiri tahun 1935, yaitu Al-Ittihadiyah. Berdirinya sudah 90 tahun, dengan 31 provinsi dan DPD seluruh Indonesia. Maka ya kita sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia agar kita memberikan keteladanan ahli ibadah, di mana ahli ibadah itu rendah hati, rendahkan hati kita serendah-rendahnya, sampai orang lain tak mampu lagi merendahkan kita. Dan pada saat bersamaan, kita harus menjadi kader terbaik yang bisa dilihat orang. Karena ulama itu pada dasarnya bukan pada aksesoris, bentuk peci, bentuk sorban, bentuk sarung, bentuk baju, dan sebagainya. Tapi ulama itu hanya bisa dilihat secara simplicity di dalam kitab Allah yang pemberani. Saya bersyukur disekolahkan Allah di pelajar Islam Indonesia. Turun ke gelanggang walau seorang. Tetap rendah hati kita usahakan, tapi kita pemberani. Karena innama yasyallah min ibadihil ulama. Ulama itu cirinya adalah berani. Berani mengatakan kebenaran. Maka kita melakukan penggemblengan dari seluruh kader kita itu, sejak Isra Mi'raj itu adalah penggemblengan dari kolaborasi masjid. Kita sedang melakukan gerakan Federasi Masjid Indonesia. Kita sampaikan gagasan ini ke Pak Yusuf Kalla, Ketua DMI, Pak Ma'ruf Amin, ya, Kiai Ma'ruf Amin, sampaikan dalam one tim itu, mestinya MUI itu merangkul masjid. Gitu. Di depan Yusuf Kalla, depan Pak Yusuf Kalla, nah itu kita sampaikan itu. Tapi nampaknya masjid itu kemudian hanya menjadi formalitas ibadah. Padahal kalau kita belajar Isra Mi'raj dengan chapter 17 surat Al-Isra itu, kemampuan para nabi yang dididik oleh kakek buyut kita itu adalah karena mampu
membangun kolaborasi masjid. Sehingga beliau perjalanan kolaborasi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi Adam ketika turun pertama kali ke muka bumi, itu membangun masjid. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. 40 tahun kemudian setelah membangun Masjidil Haram, beliau membangun Masjidil Aqsa. Seluruh nabi itu kalau dilihat dari chapter Hud nanti surat Hud itu kita menemukan penerus nabi itu sering berjalan ke Baitullah begitu, juga ke Masjidil Aqsa mengikuti arahan kakek buyut dalam kolaborasi masjid. Pada saat beberapa masjid itu kemudian merasa dimiliki oleh hanya pengurusnya, sehingga orang tidak mendapatkan aktualisasi di masjid. Apalagi sampai menjadi masjid diror, di mana masjid diror itu adalah masjid yang berkumpul orang yang merasa tinggi hati dan menyalahkan perguruan orang lain, menyalahkan gurunya orang. Maka masjid semacam itu yang menghasilkan ketidaktentraman di zaman Rasulullah dibakar. Jadi kolaborasi antar masjid itu seharusnya melahirkan ahli ibadah. Di bulan Ramadan, kita berharap itu menjadi kawah candra di muka untuk mencetak keberhasilan tingkat satu, yaitu menjadi ahli ibadah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita cepat diskusinya, saya langsung saja pada yang kedua. Ciri yang kedua, orang yang sukses di bulan Ramadan itu cirinya adalah berhasil pada organisasi terkecil dalam kehidupannya. Kalau tadi itu secara personal, 18. Nah, yang tingkat berikutnya, dalam organisasi terkecil, itu dia berhasil. Sebelum bicara organisasi besar, macam PII ini, ormas, atau organisasi negara, kemasyarakatan, organisasi negara, maka tanda keberhasilan kedua di bulan Ramadan itu adalah keberhasilan di organisasi terkecil. Setelah personal kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر. Jadi kalau keberhasilan tingkat pertama itu pada personal, itu pada start from the end kita akan melihat siapa diri kita. Itu pada surat Al-Baqarah 186, maka keberhasilan organisasi terkecil ini ada pada keluarga. Sehingga pelajarannya adalah dihalalkan di malam hari puasa itu kalian itu rofas dengan pasangan. Kalian itu bercumbu, membuat kejutan-kejutan antar pasangan. Dan kita wirid dengan wirid yang diajarkan kepada ahli ibadah tadi. Karena ahli ibadah ibadah Rahman itu dari surat Al-Furqan 63 terus sampai ada juga pada klausul ke-74. Ahli ibadah yang lembut, rendah hati, tapi problem solver, dia itu punya wirid pertahanan organisasi terkecil. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ciri hamba Ar-Rahman yang distempel Allah, asli hambanya Ar-Rahman, pada klausul ke-74 disebutkan mereka punya rutinitas untuk melakukan penguatan keluarga. Doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, anak-anak kami punya hiasan mata, qurrata a'yun. Punya kacamata. Kacamatanya itu adalah kacamata yang adem melihat pasangan, adem melihat anak-anak. Anak-anak adem melihat ayah dan bundanya. Adem. Itulah pelajaran parenting yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita membongkar parenting tulisan manusia.
Allah mengajarkan keharmonisan. Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Di malam hari itu buatlah kejutan buat pasangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Zaman Junior tidak bermaksud mengajari Kanda dan Yunda. Saya hanya membacakan kitab Allah semata. Maka bermesralah dengan pasangan. Jadi di antara Qiyamul Lail ada porsi slot waktu itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita minta tolong pada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Berikan pandangan yang menarik hati, menyenangkan melihat pasangan, suami atau istri, anak-anak, cucu, menantu, duriya, dan sebagainya. Hanya Allah yang bisa membuat hati kita rindu pada pasangan saat kita berpisah di siang hari dengan kesibukan dan tugas jihad Ramadan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memunculkan rasa rindu kepada ayah, kepada anak-anak ketika kita berpisah dalam jihad Ramadan. Lalu waja'alna lil muttaqina imama, dan sempatkan kami menjadi pemimpinnya orang takwa. Kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sempatkan ya Allah sebelum wafat dipanggil olehmu, sempatkan dia menjadi pemimpin orang takwa, bukan pemimpin biasa, tapi pemimpinnya orang yang takwa, yang tadi kita minta itu minta itu, yaitu lil muttaqin tadi itu, agar kita takwa. Sempatkan kami jadi pemimpinnya ya Allah. Belajar dulu dari level keluarga, berusaha dilihat 24 jam oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh cucu, agar kita bisa terlihat sebagai teladan dalam ketakwaan. Bangun lebih dulu daripada anak-anak dan pasangan, supaya kita terlihat menjadi pelopor. Sempatkan ya Allah. Anak-anak juga begitu. Terjadi competitiveness yang bagus karena Ramadan ini. Karena keluarga ini kemudian dikonsolidir. Lalu anak-anak juga berdoa, sempatkan kami ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Sempatkan kami menjadi pemimpinnya orang takwa, sempatkan dilihat oleh orang tua kami, saudara kami. Engkau juga. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Action kalian kata Allah. Surat 9105. Action kalian. Jangan habis waktu untuk diskusi. Allah nanti melihat, Rasul melihat, dan orang beriman di antara kalian melihat reputasi kalian. Menjadi pemimpin orang. Nah, ini langsung pada yang ketiga, bahwa keberhasilan Ramadan itu cirinya adalah, nah kalau ini tadi 187, di mana sampai kita ini menjadi teladan di keluarga, pasangan menjadi baju terbaik, laki-laki menjadi baju terbaik buat istri, istri menjadi baju terbaik pada suami, wa antum libasul lahun, dan kalian menjadi pakaian terbaik buat istri. Ini di bulan Ramadan kita gembleng organisasi terkecil ini. Sampai aurat kita tidak terlihat karena pakaian yang bagus dari pasangan, tidak terlihat mertua, tidak terlihat adik ipar, tidak terlihat anak-anak. Aib kita ditutup oleh pasangan kita serapat-rapatnya, seindah-indahnya. Inilah pelatihan level kedua, organisasi terkecil di bulan Ramadan. Lalu organisasi yang lebih besar lagi setelah kita berhasil itu, kita berharap berhasil pada organisasi negara. Maka pada ayat yang ke-188, Allah mengajarkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Al-Baqarah 188. Jadi disebutkan kemampuan mereka yang saum itu sampai bisa memimpin level negara. Jadi turun kita berani ke gelanggang sampai memimpin negara setelah kita melakukan konsolidasi organisasi terkecil. Memimpin ormas, memimpin masyarakat, memimpin RT, RW,
kepala daerah, memimpin kita pada tiga sektor yang diharapkan itu terjadi oleh Bappenas. Pertama pada sektor Oh. publik. Sektor publik ini adalah sektor legislatif, yudikatif, eksekutif. Kita masuk ke sana menjadi pemimpinnya. Atau di sektor private, mulai dari BUMN, eh, usaha yang besar, atau koperasi, kita masuk menjadi pemimpin. Karena itu legacy. Supaya tidak terjadi orang-orang yang dolim mengambil properti orang lain dengan cara menyogok hakim. Mau pagar laut, mau cadangan emas dan gas alam. Jangan sampai terjadi. Itu kita harus berada turun ke gelanggang. Tidak bermaksud mengajari para senior. Tapi kita memang turun kepada sektor itu. Yang termasuk ke sektor, the third sector, yaitu pada ketokohan masyarakat, parpol, ormas, tokoh ini, the third sector itu. Di NGO, gitu. Kita harus turun ke gelanggang. Gemblengan PII, saya yakin itu bisa terjadi. Turun ke gelanggang kalau seorang. Karena sudah takarrub pada Allah. Nggak ada lagi yang dia takuti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghadapi yang sekarang sedang viral tentang bagaimana efisiensi. Orang sudah hampir hopeless terhadap masalah kehidupan sehingga menyebut sebagai lingkaran setan. Saya sering terkejut ketika ada ucapan lingkaran setan. Bagaimana kita aktivis masih mengatakan lingkaran setan dan kalah dengan lingkaran setan, padahal kita memiliki chapter-chapter yang lengkap, pengalaman dari 124.000 nabi, dari rekam jejaknya, keberhasilannya, matrik permasalahannya, chapternya lengkap. Sehingga ketika kita melihat slot di dalam kitabullah, itu ada makiyah, malah ditaruh di akhir-akhir. Ada apa ini? Chapter ini. Madaniyah, ada yang di depan-depan. Ada apa ini? Kadang-kadang turunnya surat itu tidak berurutan di dalam Al-Quran. Siapa yang menentukan slot semacam ini? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bisa menemukan ini memang syaratnya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Chapter ke-25, chapter ke-47, klausul ke-24. Surat Muhammad, ayat ke-24. Jadi kalau Nur Zamanmu pinjam jaket PII, jangan cuma pinjam. Di dadanya dan di darahnya mengalir PII, pelajar Islam Indonesia, yang berhasil menakuti para komunis. Dan gejalanya sekarang muncul menjadi Nasakom gaya baru. Maka kalau pinjam jaket PII memang harus ada PII. Kalau mau mengaku umatnya Muhammad, di chapter kedua ke-47 surat Muhammad atau surat jihad memang dikatakan begitu. Supaya jaket Muhammadnya itu memang Muhammad asli, bukan pinjam jaket. Pada klausul ke-24, mengapa kalian tidak mengelaborasi kitabullah, tidak tadabbur, atau kalian sedang mengkunci kalbu kalian, ya kata Allah dalam bentuk retoris. Maka pada ayat yang ke-188 ini kita diajarkan untuk bisa membasmi kondisi orang yang menghabisi properti orang sampai melakukan pembenaran dengan menyogok hakim keadilan. Dan kita harus terlibat, dan kita ingin terlihat oleh Allah dan Rasul dan orang beriman tentang reputasi saum kita. Maka di bulan Ramadan sering disebut Syahrul Jihad. Perang Badar itu di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan menang. Dan perang Uhud juga terjadi di persiapan Ramadan, dan terjadi pada perang itu terjadi pada 7 Syawal pada tahun ketiga Hijriah. Karena kalau tidak, kita terus akan berhadapan dengan tudingan malaikat bahwa Nabi Adam penjahat, dan kita juga. Malaikat yang tahu raw material Nabi Adam alaihissalam sudah menuding bahwa Nabi Adam itu penjahat.
dan kita punya potensi jahat. Itu direkam oleh Allah, kalau tidak disebut protes, tapi masukan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai khalifah. Disebutkan malaikat kemudian apakah suara saya masih terdengar? Masih Ustaz, aman. Mau ini apa ya yang masuk nih? Oh iya, iya. Ya maaf, maaf. Saya khawatir seperti terpental apa yang saya ada screenshot. Jadi apa namanya? eh, Nabi Adam pernah dituding sebagai penjahat dan kita juga. Itu direkam oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Baru pulang. Ini sini saya sama. Maaf, maaf. Ini cucu saya. Hmm. Jadi ini ya Allah yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Dia kerjaannya itu bisa berbuat fasad. Lalu dia itu berbuat menumpahkan darah. Jadi karena Nabi Adam alaihissalam dan kita punya potensi yang sama diciptakan dari raw material yang punya perut dan kemaluan. Maka nanti disebutkan pada surat karakter building chapter ketiga itu memperbaiki bangsa terjajah yang ada di chapter kedua. Surat Al-Baqarah itu adalah eh, elaborasi bangsa terjajah. Bangsa terjajah itu punya 4 sifat, yaitu malas, culas, tidak tahu terima kasih, pengkhianat. Maka anak cucu Adam kalau sudah kena penjajahan, dia bisa menikam kawan seiring. Yang tadinya mengajak mengetahui akses, modal, investor, donatur, pasar, market, buyers, itu bisa ditikam sama kita. Nur Zaman punya potensi itu. Yang dulunya ngajari kita tentang bisnis, lalu kita tikam menjadi insight trading, itu Nur Zaman. Saya tidak menyebut yang lain. Nabi Adam pernah dituding. Maka ketika begitu kita memang harus berusaha menjadi pembersih di dalam kotoran-kotoran yang ada di dalam apa namanya di dalam di muka bumi ini. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menggambarkan air itu kalau turun ke muka bumi menghasilkan kehidupan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat uh, Ar-Ra'd, yang kalau surat 12 kan belajar menjadi raja dari kecil rekam jejak sampai besar, surat Isra. Kalau surat Ar-Ra'd adalah bagaimana raja itu bisa punya power, karena orang baik nggak cukup di dalam berjihad itu. Orang baik tidak cukup, harus punya power, punya massa. Maka kalau nggak punya uang, nggak punya massa di Indonesia itu susah hidup di Indonesia dimanapun, karena manusia itu punya kecenderungan penjahat. Itu dijelaskan nanti hubus syahwatnya itu di chapter 3, chapter karakter building Ali Imran ayat yang ke-14. Dan siapa yang bisa nanti melewati itu adalah ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang pintar yang berani menegakkan keadilan, dia berani dan berhasil, bukan hanya curhat di media sosial. Dia bekerja keras, turun dia ke gelanggang. Disebutkan di dalam surat Ali Imran setelah menjelaskan syahwat pada ayat 14, nanti disebutkan pada ayat 18, yaitu mereka yang disebutnya ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang yang punya sekolah tinggi, ilmu tinggi, dan berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan tahu mengeneritnya. Jangan sampai terjadi wirid yang keliru, wirdul maurud namanya. Di mana ada orang-orang yang pintar tapi menekuk kebenaran, melipat kejujuran, itu disebutnya syahirul alim. Dan ngelamar sama Fir'aun pada surat Al-A'raf, ayat 114, 112. Bisa saya dapat ring 1 Fir'aun? Ya bisa. Nah, maka mereka menjadi sahirun alim. Orang yang pintar, punya literasi banyak, tapi menipu rakyat. Menipu data. Itu na'udzubillah min dzalik. Ini disebut sahirun alim. Itu bertolak belakang dengan ulul ilmi qaiman bil qist, yaitu orang yang berjihad. Sehingga di dalam wirid Fir'aun, karena wirid itu artinya aliran air yang deras menuju tempat rendah atau sebuah reservoir. Itu dalam surat Hud, pekerjaan Fir'aun
melakukan wirdul maurud. Ada aliran sampah yang dibawa di kader sampah-sampah itu masuk ke dalam sebuah reservoir sampai diseret ke neraka. Itu namanya wirdul maurud, wirid yang keliru dari gerakan-gerakan sampah Fir'aun. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17, maka diberikan tamsil air yang bersih melawan aliran sampah kepada reservoir, itulah pertarungan hak dan batil. Kalau air bersihnya tidak mengalir dan dialirkan dengan deras, maka reservoir itu, danau itu berisi sampah. Negara itu berisi sampah. Kaderisasinya kaderisasi sampah. Junior diajari senior sampah. Itu tamsil di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Maka nanti terjadi fahtamalaz sailuz zabadar rabiyah. Nanti kalau kemudian sampah itu tidak dialirin air, ya dia penuh sampah. Tapi kalau air al-haq itu karena satu halaman itu dalam surat Ar-Ra'd yang ada 17-nya itu satu halaman itu bercerita tentang raja yang mampu memberikan hukuman stick or carrot. Lihat ayat itu, satu lembar itu. Pada ayat ke-17 nanti harus bertarung jihad karena penjahat-penjahat itu mengkader juga yang ditudingkan malaikat itu anak keturunan Adam. Menggunting dalam lipatan, menusuk kawan seiring, menjilat atasan, menekan anak buah. Itu jelas disebutkan dalam kitab. Disebut aliran sampah. Tamsil itu. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah memberikan tamsil di dalam pertarungan hak dan batil. Jadi kalau orang ini, al-haq ini tidak, dalam gambaran air bersih, tidak menggelontor danau itu, maka danau itu menjadi danau sampah. Kalau reservoir itu ibarat tamsilnya sebuah negara, maka negara itu menjadi negara sampah. Jangan biarkan kader-kader muda kita kabur. Karena kader-kader strawberry seperti ini harus digembleng oleh PII. Jangan kabur. Emangnya kalau kabur ke luar negeri langsung jadi presiden dan konglomerat? Bisa jadi kuli di negara orang. Maka kita harus melatih kader-kader kita menjadi tuan di negeri sendiri dengan terus melakukan kaderisasi air bersih, menggelontor sampah, dan sampahnya nanti mengapung dan melimpas keluar danau. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Maka kita harus menjadi agen. Karena orang yang benar, tahu ilmu dan diam disebut setan bisu ketika sampah mengalir dan dia diam. Kita harus turun ke gelanggang. Perintah, maka bulan Ramadan adalah syahrul jihad, sehingga orang yang berusaha menguasai properti orang, sampai-sampai melakukan pembenaran hukum dengan menyogok hakim, kita lawan. Itulah syahrul jihad di bulan Ramadan sebagai tanda keberhasilan yang ketiga. Moga-moga kita menjadi agent of change. Setelah berlama-lama di kader di dalam pertarungan pelajar Islam Indonesia, moga-moga kita menjadi agen berubah di negeri yang orang sudah mau kabur, atau ada yang merasa gelap, atau merasa cemas di Indonesia emas tahun 2045. Saatnya kita mengisi itu. Tinggal 20 tahun lagi, kawan-kawan PI. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak nyaman pada Kanda dan Yunda. Wallahu yaqulul haq wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Alhamdulillah. Ini banyak inspirasi yang mungkin bisa kita terapkan persiapan menghadapi Ramadan pada beberapa jam kemudian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu dorongan dan motivasi. Ini sudah ada beberapa yang raise hand. Yang pertama tadi Pak Medi Jalfitri Latif ya dari Ciputat, Pak Saleh Mude ini dari Amerika ya, Pak Dubes ini dan Pak Jahrawi. Baik, ini ada 4 ya, Pak Ustadz Medi ya, Ustadz Medi nanti mohon siap-siap, dan selanjutnya Pak Saleh Mude, dan dilanjutkan Pak Dubes Abdul Wahid, ini sama-sama juga Ustadz dari Madura juga ini asalnya. Masya Eh, Allah. Pak Medi, silakan. Pak Medi, sudah siap? Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, kita ini mayoritas Indonesia mayoritas umat Islam, 80% lah. Setiap tahun kita berpuasa gitu, dari rakyat bawah sampai pejabat. Hikmah dari puasa untuk
orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak, hanya Allah dan diri kita. Itu dilatih oleh Allah selama sebulan. Syahrul riyadhah, bulan puasa sebulan, bulan latihan untuk membentuk nilai kejujuran dalam diri kita. Ya, bisa saja kita makan minum waktu berwudu minum. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Saya harus jujur dong berpribadi saya. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu dan pribadi kita. Itu dilatih. Artinya kok semakin banyak kenyataan di tengah masyarakat kita, pemerintahan kita, korupsi, manipulasi, merajalela. Mereka puasa gitu. Ada yang salahkah dalam menjalankan puasa kita sebagai jihad gitu ya? Kita paham memang berapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dan hanya lapar dan haus saja. Mungkin bisa tinjauan lain, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, makasih Pak Medi. Lanjut Pak Saleh, ini jam berapa di sana Pak Saleh? Oke, terima kasih Pak moderator. Di sini sama jam Jakarta karena di sini lagi mundur jam 1 jam, jadi cuma tetap beda 12 jam. Kalau Jakarta sekarang itu jam 6.45 subuh, di sini 6.45 malam Jumat. Kalau di Indonesia sudah Jumat pagi, di sini kami baru malam Jumat, beda 12 jam. Oke, Pak Kiai, saya bilang saya sangat juga seperti moderator bilang ini sangat inspiratif, materinya sangat bisa memilih bahasa-bahasa yang cocok dengan setiap kunci-kunci dalam Al-Quran itu bagus. Sebetulnya pertanyaan saya juga mirip dengan tadi abang kita yang pertama itu, bahwa karena ini juga memang yang sering ditanya orang, kenapa ya orang artinya saya mau mengulangi sedikit, menambahkan Bang Medi, bahwa di Indonesia itu kita mayoritas Islam, seluruh dunia kita number one. Tapi ya itu tadi, kenapa bertolak belakang dengan mayoritas itu, dengan praktek yang terjadi hari ini, dan orang tidak main-main korupsi. Bukan satu mungkin kita ini, maaf, seperti kita ini Pak Kiai ini, kita masih susah menulis namanya 1 triliun. Tapi orang sudah bisa mengambil haknya orang, itu bukan 1 triliun lagi, tapi ribuan triliun, dan itu bertahun-tahun. Berarti ada apa yang salah di negeri kita ini? Nah, saya tentu tidak mengulangi pertanyaannya Bang Medi, tapi yang saya pikirkan tadi, apalagi Pak Kiai sangat menyentuh sekali, selalu menyebut bahwa mempertanyakan darah KPI-an kita, napas KPI-an kita, komitmen KPPI-an kita, apakah masih sama dengan pendahulu dulu itu? Seperti itu yang menurut saya memang perlu kembali Tetapi pada saat tentu disesuaikan dengan konteksnya, bahwa darah PI ya 24 karat, tetapi kita punya, ya itu tadi, saya selalu membayangkan anak PI itu bisa menjadi global community, menjadi komunitas global. Tidak hanya di Menteng Raya 58, tidak hanya misalnya di Tangerang, tapi tidak hanya di kampung-kampung berteriak, tetapi ya memang saya setuju juga bahwa Pak Kiai bilang, kalau tidak ada power, Anda mau teriak 24 jam juga tidak ada yang dengar. Tapi begitu Anda ada power, nah ini ya kembali lagi pertanyaan saya persingkat saja, bahwa ya apa yang mesti kita lakukan ini biar anak PI ini biar lebih punya seperti pendiri lah, spirit perjuangan itu. Terima kasih. Baik, ini kita dua dulu kali ya, Ustaz ya. Pak Abdul Wahab sama Pak Jahuri nanti setelah ini, biar agak singkat-singkat. Silakan Pak Ustaz direspon. Terima kasih Kanda yang luar biasa, Bang Medi dan Bang Saleh, Pak Dubas. Saya sangat respect dengan apa yang tadi disampaikan. Kita sekarang saatnya memang berbicara tentang how to. Karena sementara ini kitabullah itu sering hanya berada di dalam pembicaraan ilmu kalam. Bagaimana tentang definisi, dan juga akhirnya menjadi sekedar dongeng, asatirul awalin, asatirul awalin. Sehingga di dalam surat ketajaman itu pada ayat yang kelima,
kaum terdahulu itu mengalami brain rot. Sekarang kan lagi musim brain rot, yaitu kerusakan kognitif pada otak ini karena kita hanya mampu melakukan scroll pada pada device gadget yang kita miliki. Sehingga anak-anak muda itu kena pembusukan otak, brain rot namanya. Dan tidak mampu berbicara panjang tentang hal yang sifatnya strategis. Maunya instan-instan. Dan tidak bisa membuat rencana strategis, apalagi jangka panjang. Itu penyakit brain rot itu sudah ada sejak zaman kaum terdahulu. Dan teknologinya lebih canggih daripada sekarang. Itu direkam di dalam surat 25 ayat kelima itu. Ketika mereka dibacakan kitabullah, hanya untuk formalitas saja pengajian itu, pagi dan sore. Mereka bilang begitu. Itu kan cuma dongeng. Ya. Itu kan nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Itu cuma dongeng. Akhirnya setelah dibaca paling banter dia hanya mencari 10 pahala dari satu huruf. Karena pendekatannya menjadi ilmu kalam. Tidak pada hal yang sifatnya elaborasi, tadabbur yang substantif. Maka bagaimana cara merubahnya ini di bulan Ramadan? Ini saatnya kita menjadikan Ramadan itu syahrul Quran dengan cara baca yang benar. Karena di Quran itu ada qiraah, membunyikan, ada tilawah itu membaca. Sehingga ketika terjemahan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya membaca, itu confuse. Karena Iqra itu membunyikan, qiraah itu membunyikan. Baik orang yang buta penglihatan, buta huruf, ataupun yang mereka itu bisa membaca. Maka Rasulullah SAW ketika dulu di gua itu, pertama kali Jibril datang, maka ketika disuruh membunyikan, dia tidak tahu apa yang harus dibunyikan. Tapi memang dibunyikan. Tapi kalau itu definisinya adalah, terjemahannya adalah ilmu kalamnya adalah membaca, inilah yang membuat kebingungan umat dan mendowngrade kitabullah. Maka yang terjadi adalah bacalah. Nah, Rasulullah kan nggak bisa baca. Buta huruf kok suruh baca. Akhirnya dikarang-karang. Oh, Rasulullah pada saat itu lalu bisa membaca. Lalu Rasulullah seakan-akan melihat hologram di dinding-dinding gua. Itu kan ngarang begitu. Padahal itu membunyikan. Sehingga anak kecil juga disuruh lagunya Mars PII, kalau sudah diulang-ulang, hafal, Marsnya Perindo aja hafal, karena diulang-ulang jadi iklan. Orang buta juga bisa membunyikan Quran kalau dibunyikan. Nah, tapi Quran ini sering ditinggalkan dari sisi tilawahnya. Di dalam chapter kedua, memperbaiki orang yang punya penyakit penjajahan, ini Bang Medi, itu disampaikan di sana, kalau dapat kitabullah, baca. Bukan sekedar dibunyikan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang benar mendapatkan kitabullah itu dari dulu itu melakukan haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Dan mereka lah orang yang benar imannya. Jadi iman pada kitab nggak cukup dalam statement dan bahasa kalam. Harus substantif dan aplikasi how to A to Z. Menghadapi segala problem yang sudah dicontohkan dari 124.000 nabi yang ada di kitabullah. Maka tilawah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz yang disebut haqqa tilawati, yang diterjemahannya itu. Dulu kan training kita suka pakai terjemahan. Di zaman saya ketika terjadi kita membubarkan diri karena asas tunggal, itu kan ngajinya lalu kemana-mana, ke NII dan sebagainya, itu andalannya itu terjemahan Depak, itu yang kayak Bible itu. Kan gitu. Nah, di terjemahan itu kemudian disebutkan bacaan benar. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, yang disebut haqqa tilawat itu 3. Celaka orang yang sudah mendapatkan kitabullah tidak berusaha memenuhi hak-hak hurufnya, makharijul huruf, tajwidnya. Celaka orang yang sudah memenuhi hak-hak hurufnya tidak berusaha mendalaminya, mentadaburinya, memahaminya. Penjelasannya tadi itu. Surat Muhammad ayat yang ke-24. Yang ketiga, celaka orang yang sudah tadabur tidak membuat action plan.
begitu ngaji tutup sudah selesai formalitas pengajian Shadakallah tadi. Dia harus elaborasi. Tadi ini baca apa? Untuk menghadapi solusi masyarakat seperti Bang Saleh katakan, ini gimana? Itu namanya yang level 3 dari membaca dengan benar, yaitu membuat program dari apa yang kita baca. Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Itu yang disebut hakko tilawati, beriman kepada benar pada kita. Nah, saatnya kita, nanti di bulan Ramadan, Bang Medi, ayo kita tadarus. Sementara ini di masyarakat, seringkali tadarus itu diartikan hataman, pokoknya ngejar ain. Tidak belajar pada substansi tadarus. Tadarus itu ada kata dirosahnya. Mestinya dikaji apa yang dibaca itu. Jangan kita seperti orang buta tidak tahu apa yang kita baca. Suaranya bagus tapi nggak ngerti. Maka kita melakukan penggemblengan kepada sekolah pemimpin peradaban yang kita bangun. Itu adalah yang hafal Quran harus bisa ditanya kalau ditanya masalah inflasi, ditanya tentang kemacetan, ditanya tentang anak muda yang drop akhlaknya, dia harus menjawab. Jangan sampai penghafal Quran yang kita cetak anak muda PI atau yang sedang kita bikin sekolahnya itu pas ditanya tentang politik, tentang solusi, dia mengatakan wallahu a'lam bishawab. Saya cuma hafal Quran dan bisa imam masjid di sholat tarawih. Itu seharusnya kita perbaiki sesuai standarisasi surat Al-Baqarah 121. Karena tadarus itu ada di rosahnya, ada kajiannya. Itu disebut tadarus. Maka pahalanya besar. Seperti sekarang ini kan kita tadarus sebenarnya. Maka Allah menjanjikan 3 yang tadarus itu. Yang seperti sekarang tuh, karena tadarusnya tuh dielaborasi, uji coba dengan problematika politik, hukum, ekonomi, uji coba kita tes. Bagaimana belajar pada kaum terdahulu. Maka pahalanya dapat nazalat alaihimus sakinah, tenang kita hidup. Walaupun kata orang problem kita cobaannya ujiannya berat. Yang kedua, kalau kita tadarus model begini, tadabur model begini, ngaji model begini, tidak tadaburi, dielaborasi, maka wahafat humul malaikat. Malaikat akan menaungi kita dengan mintakan ampun. Yang ketiga ini yang keren. Yang ketiga disebutkan yang mau tadarus seperti ini adalah Allah menyebut-nyebut kita. Setelah nazalat alaihi sakinah wa hafathumul malaikah, lalu Allah menyebut nama kita itu di depan malaikat. Dan malaikat pemikul arsy itu disuruh mendoakan call by name. Itu penjelasannya di chapter 40 ayat yang ke-7, 8, 9. Dicarikan tiket masuk surga pasangannya dan anak-anaknya kalau ngaji itu. Wa dzakarallahu fi man indahu. Jadi saya kira kalau kita mau memperbaiki generasi, back to Quran pertama. Back to Quran. Karena itu yang membuat orang jadi hebat. Mau belajar parenting jangan ke barat-baratan. Belajarlah Quran. Itu hebat nanti hasilnya. Budak pembantu rumah tangga, dialektikanya kayak Perdana Menteri. Maka disebut sebagai kaum ghuraba. Ibnu Mas'ud yang usianya 7 tahun, itu berani demo di Darunat 2 kayak DPR-MPR-nya kita tuh, tempat duduknya itu. Itu karena Quran. Dialektikanya menjadi hebat, orang mengatakan, Muhammad kok ajarkan ini? Maka di dalam tafsir surat Al-An'am itu, kemarahan pembesar Quraisy itu karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ammar bin Yasir, anak pembantu rumah tangga. Dialektikanya udah dialektika negara. Maka kemudian mereka berkata, Muhammad hadil amru tukrihul muluk satuharibun al-arbul ajam. Kalau engkau ajarkan ini kepada orang, nanti engkau diperangi raja Arab dan non-Arab sekalipun. Karena mereka menjadi orang yang tidak takut lagi kepada siapapun, takutnya hanya pada Allah, dan dia menjadi problem solver. Itu sejarah sudah pernah mencatat. Ayo kita. Jadi back to Quran. Yang kedua, dari Abang Saleh yang Dubas yang saya sangat muliakan, saya hormatkan. Terima kasih sharingnya. Maka yang kedua, back to masjid. Maka kenapa saya merenung dengan kawan-kawan? Kenapa itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab dulu starting pointnya. Rupanya di bulan Rajab itu ada pelajaran Isra Mi'raj itu. Di mana Isra itu artinya kolaborasi antar masjid. Selama ini masjid sering hanya dimiliki oleh pengurusnya.
Maka anak-anak muda sekarang ada yang memberontak dan itu mesti ditangkap secara cerdas oleh PII. Di mana anak-anak muda ini karena tidak dapat tempat di DKM yang tua-tua, akhirnya bikin masjid sendiri dan penghasilannya waktu COVID kemarin itu, ketika kempes tuh keropaknya itu, kan itu apa disrupsi keropak di zaman COVID. Anak muda ini bikin masjid macam-macam. Yang 1.000 pemuda lah, yang bilioner lah, yang masjid menjalan, apa berkah box, pokoknya melawan. Saya kira perlawanan anak muda itu mesti ditangkap sama PII. Karena anak muda memang begitu gayanya. Dan itu adalah energinya. Pada saat terjadi COVID, maka keropaknya itu bisa sampai 300 juta per bulan pada saat masjid gede-gede kempes keropaknya. Dengan media sosial. Saya sampaikan itu juga ke Pak Yusuf Kalla dan Pak Maruf Amin. Kita mestinya open mind. Jangan fixed mindset, growth mindset. Karena dunia terus berkembang. Anak-anak muda sudah nggak betah di masjid. Ada yang kemudian jadi generasi strawberry, ada yang mau kabur, tapi ada yang tetap dan mereka membuat SOP sendiri. Dan mereka, saya sebutnya rebellion masjid. Saya nggak nyebut masjid, itu peledekan pada kita. Rebellion masjid, masjid pemberontak. Tapi dalam tanda kutip ya, saya sedang galang mereka itu dengan nama Federasi Masjid Indonesia. Kenapa harus ke masjid? Rupanya di bulan Isra Mi'raj itu, di Isra itu, ada kolaborasi antar masjid. Masjid itu ternyata di chapter 9 itu menjadi alat media untuk melakukan profit and proper terhadap calon pemimpin negara. Di chapter 8 itu kan berbicara tentang harta besar negara. Harta besar negara itu benchmarknya adalah harta rampasan perang. Maka currency yang paling tinggi itu adalah pound sterling. Karena dulu disebutnya Britania Raya adalah negara yang tidak berhenti. Matahari bersinar di atasnya. Karena jajahannya banyak. Maka currency-nya dia kuat dia. Harta rampasan perang. Dulu orang kemudian MacArthur sudah datang ke Morotai kan. Waktu dulu sudah datang MacArthur ke Morotai. Karena mau merampas emas yang ada di Indonesia. Itu kan hanya gimmick saja, rempah-rempah itu. Tapi yang sebenarnya kan mereka tahu tentang peta gold, karena gospel glory nggak pernah selesai. Dan mereka tahu peta gold itu. Maka mereka bikin pangkalan di Morotai. Dan itu yang mau direbut ditumpangi oleh Panika dan sebagainya karena emas. Umat Islam bangunlah. Di masjid itu chapter 8, membicarakan harta kekayaan negara. Yang boleh mengelolanya itu dibahas di chapter 9. Maka kata ulama, kenapa chapter 9 itu tidak ada basmalahnya? Karena itu one flow dari surat 8, menata harta besar negara, dan memutus hubungan koalisi. Namanya surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Al-Baro'ah. Kata awal dari ayat pertama dari surat At-Taubah kan Al-Baro'ah. Memutus hubungan koalisi, kerjasama. Siapa yang diputus dan tidak boleh mengendalikan harta negara, di chapter 9 disebutkan 4. Kalau kita mau berjihad, di chapter 9 disebutkan 4 yang tidak boleh menyentuh harta negara. Yang pertama, orang musyrik. Yang kedua, ulama su. Yang ketiga, orang munafik. Yang keempat, orang dolim. Itu dibahas panjang di dalam chapter 9. Supaya tidak menyentuh negara. Siapa yang boleh menyentuh negara? Yang digembleng oleh masjid. Karena masjid itu di dalam surat 9 ayat ke-18 ada 4 kompartemen. Surat 8 ayat 9 ayat 18. Kenapa masjid itu dibangun oleh Nabi Adam untuk memperbaiki tudingan penjahat kepada duriyahnya nanti, keturunannya itu. Karena di situ ada tempat penyaringan. Di surat 9 ayat yang ke-18 disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Di situ ada kompartemen ideologi. Maka seluruhnya orientasinya harus kepada akhirat. Stephen Covey pernah membuat buku Seven Habits. Gagal dia kemudian membuat buku berikutnya namanya Eight Habits. Yang ada inner voice itu yang 8. Tapi itu kan cita-citanya hanya orang kemudian dihormati ketika di pusaranya ada karangan bunga. Kalau kita, cita-citanya kita bukan hanya di pusara, kita itu sampai padang mahsyar.
Jadi energi lompatan parabolanya pasti lebih jauh dibandingkan orang yang hanya cita-citanya dilatih. Mahal tuh pelatihan dulu Seven Habits itu. Satu kursi 50 juta dulu tuh di satu round table. Itu hanya untuk melatih itu. Tapi Seven Habits dikatakan gagal, harus ada 8 habits. Nah, kita itu punya Quran, punya masjid, yang di situ penggembelengan ideologi. Maka ketika dulu kita berdebat tentang Pancasila, setelah merenung lama-lama ini, rupanya Pancasila ini adalah ideologi yang dibuat oleh ulama. Kalau Soekarno kan kebalak-balik itu, apa namanya, Pancasilanya. Yang ulama itu yang ketuhanan yang Maha Esa. Ada ideologi. Yang kedua, penggemblengan itu adalah penggemblengan leadership. Setelah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Leadership. Bagaimana jadi pemimpin, bagaimana jadi orang yang dipimpin secara bergantian. Supaya ada empati menjadi pemimpin, ada simpati menjadi orang yang dipimpin terhadap pemimpin, bergantian. Itu pelajarannya leadershipnya di sholat. Sehingga sholat yang benar di bulan Ramadan, mestinya di masjid itu jangan bicara sholat khusyuk yang hanya bicara tentang ibadah saja. Bagaimana cara bertakbirnya, betapa ketinggiannya, sudut elevasinya. Bukan itu sebenarnya yang menjadi esensi. Tapi sholat itu inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kompartemen leadership itu harus menghasilkan kader yang berani melawan fahisya dan kemungkaran. Yang ketiga, kenapa kita back to masjid? Ada kompartemen ekonomi. Namanya wa'ataz zakat. Sebelum dia bicara tentang menata harta besar negara, belajarlah dari bawah secara organik. Belajar dari sosiopreneur. Itu di masjid ada dana-dana sosial. Sebelum bicara tentang dana investasi yang ada return, belajar dulu dana sosial, belajar empati, peduli. Kita pernah pengalaman waktu mendeklarasikan partai, dulu saya deklarator juga di Partai Keadilan. Itu kita menemukan pelajaran ini. Nah, nanti orang tuh harus menghadapi tahapan masjid itu, yaitu memahami ekonomi dari jurisprudensi zakat. Ada 4 asnaf, 8. 4 untuk personal, evakuasi personal, fakir, miskin, amil, mu'allaf. Kemudian ada sistem fisabilillah musabil fil gharimin tirikab. Waktu Pak Didin Hafiduddin menjadi ketua Basnas, saya dialog dengan beliau. Kenapa di nomenklatur laporan kita di zakat itu tidak diangkat yang 4 untuk sistem? Selalu saja berputar-putar di personal. Sehingga seharusnya orang yang punya bisnis di Indonesia, kata Bang Saleh tadi, mestinya dia bisa global karena nggak pernah bangkrut. Karena ada evakuasi pembayaran hutang ke pihak ketiga. Dan ini sempat dilirik oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ketika berusaha menggunakan dana sosial untuk berbagai solusi hutang di negara kita. Pembicaraan ini, saya pernah dipanel dengan Dr. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI. Beliau cerita tentang konsep ekonomi makro dan mikro, solusi keuangan di depan rektor Trisakti dan guru besar di sana. Tahdus minimal berlindung dari sifat sombong pada Allah. Saya hanya menyampaikan satu ayat. Yamhaqullahu riba wa ribas shadaq. Riba itu mindset. Interest itu hanya bagian parsial, bunga itu dari mindset riba. Mindset riba itu ingin nambah tapi tidak mau profit and loss sharing, tidak mau gotong royong. Maka saya jelaskan yang bisa menyelesaikan sistem riba, bunga, infrastruktur riba cuma satu, namanya gotong royong, sedekah. Baik sedekah tenaga ataupun sedekah harta. Bentuknya seperti zakat, lebih besar lagi infak, wakaf. Takbir itu Dr. Burhanuddin, Allahu Akbar. Ini caranya keluar dari Kamaluddin Indonesia. Bukan karena kehebatan Nuruz Zaman, karena kitabullah itu dijaga Allah sampai akhir zaman. Kompartemen terakhir, kenapa kita harus menggembleng di masjid dan bulan ini adalah bulan kawah candra di muka? Karena di kompartemen keempat itu ada kompartemen kaderisasi. Saatnya PII back to masjid. Yaitu walam yakhsha illallah. Nanti kadernya yang sudah digembleng di kompartemen ideologi, kompartemen leadership, kompartemen ekonomi, dia belajar dari sosiopreneur, kooperatif trainer, jangan entrepreneur ya. Kita sedang melawan entrepreneur, kan itu jebakan.
Sehingga kita dari 64 juta pengusaha Indonesia itu 96,2% itu mikro dan di bawah mikro, ultra mikro. Kita bicara wirausaha terus, sementara yang lain melakukan kitabullah. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Chapter 8, menata harta besar negara, klausul ke-73. Orang yang kafir ingkar pada Allah itu bikin oligarki, bikin kolaborasi. Seperti Fir'aun, monarki, militer, dan oligarki, dan kemudian kartel. Mereka melakukan itu, kata Allah. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, kalian sedang memancing fitnah dan bencana besar untuk kalian. Shadaqallahul adzim. Kenapa kita tidak pakai? Mungkin kita hataman, tapi ayat tentang ini kita lewati. Maka ekonomi itu harus sampai kepada powerpreneur. Bagaimana mengambil, menata harta negara yang dari sumbangan KBPI, PI, dan seluruh rakyat itu nyumbang pajak, ngisi APBN. Sebelum kita bicara yang non-budgeter, sebelum kita berbicara dana-dana private yang berputar di Jakarta dan keluar dari Jakarta lebih besar dari APBN, maka kita harus ada pelajaran kompartemen ekonomi dari sociopreneur, cooperativepreneur, bukan entrepreneur, tapi kemudian powerpreneur. Bagaimana caranya menata negara? Jangan sampai anak muda kita viral-viralkan tentang efisiensi, tapi dia tidak bisa masuk kepada pengendalian APBN. Oke. Yang keempat itu adalah kaderisasi sampai menghasilkan ulama. Saya sudah berulang-ulang sampaikan ini di Majelis Ulama Indonesia. Ulama itu adalah seperti surat 9 ayat 18 yang boleh masuk ke negara. Bukan ulama su yang dilarang di chapter 9 juga. Tapi ulama yang lolos dari masjid. Disebutnya walam yahsha illallah. Dan dia tidak takut siapapun kecuali Allah. Jumtu surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu cirinya cuma satu, takut kepada Allah. Jadi tadi Bang Medi back to Quran, Bang Saleh back to masjid di bulan Ramadan. Wallah, ada senior yang sudah resen senior. Baik, Ustaz, makasih. Ini ada 2 orang lagi yang harus berkesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Baik, berikut ini Pak Dubes, ya Pak Abdul Wahid, dan Pak Jahrawi ini Bantul ya. Silakan Pak Dubes duluan. Ya, Mohon singkat, Pak. luar biasa ya. Saya tertarik dengan itu apa haqqa tilawati, haqqa jihadi mungkin ya, haqqa ibadi. Itu kenapa kita agak bangkit itu ya. Tidak jauh beda dengan pertanyaan sebelumnya. Saya kira-kira apa kalau kita itu memenuhi ya, melakukan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Zaman ini, saya kok optimis Indonesia ini akan bangkit ya, akan menjadi pemimpin dunia begitu. Nah, saya mau nanya ini, kira-kira butuh berapa tahun itu Indonesia ini akan menjadi pemimpin dunia ya gitu ya. Jadi apa itu kalau kita betul-betul, saya optimis sekali ya apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Zaman itu hal-hal yang sangat strategis, hal-hal yang substantif ya, dan sangat apa itu visioner ke depan ya futuristik itu loh. Nah, cuman kita ini saya jadi penasaran ya apa itu kenapa kita ini termarginalisir, kita tetap kalah, kita tetap apa itu di pinggiran, tidak. Nah, itulah saya itu pernah membaca tentang syurutun nahdah, apa itu syarat-syarat kebangkitan, keunggulan. Nah, persis apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Zaman itu, yaitu memang harus kita memperbaiki pemahaman kita, karena kita banyak su'il faham, kita nggak paham ya. Jadi nggak haqqut tilawati dan haqqut tadabbur ya. Nah ini ya kita memang apa hanya berhenti kepada membaca kognitif ya, belum menghayati, belum memahami. Nah kalau seandainya umat Islam ini berubah ya, menyadari, menurut Kiai Nur Zaman kita butuh berapa waktu ya? Berapa lama, berapa tahun lagi kita itu akan menjadi kekuatan yang betul-betul menunjukkan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, seperti dibuktikan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya.
dan juga diakui oleh orang Barat bahwa memang Muhammad itu adalah the most successful person, the most influential person in the human history. Itu aja Kiai. Silakan. Baik, Terima baik, baik. Baik, kasih Pak Dubes. Alhamdulillah. Berikut Pak Jahrawi Bantul. Silakan. Luar biasa. Silakan Mbah, Mbah. Monggo Mbah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Anda moderator dan yang terhormat Ustadz yang telah memberikan paparan cukup luas, panjang. Yang sekarang saya cermati itu untuk Ramadan atau ibadah siam, ini belum terasa internalisasi implementatif atau amaliyah secara faktual bahwa siam itu agar bertakwa. Sisi lain kita memang perlu ada korelasi komprehensif antara rukun Islam. Sehingga sudahkah orang yang berpuasa itu berbasis khusyuk sholatnya? Ini masalah juga. Sehingga kalau kita memahami Lailatul Qadar, saya memahami pula bahwa Allahu yarham Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, ini insya Allah beliaulah yang dianugerahi Lailatul Qadar. Karena 83 tahun lebih Muhammadiyah dan NU ini telah berjalan berjasa untuk Indonesia. Nah sekarang kita kepada inisiator dan pendiri PII, moga-moga juga demikian. Nah sekarang bagaimana agar problem yang ada ini dapat diatasi dengan ibadah siam. Sehingga vitalisasi internalitatif, implementatif atau amaliyah siam ini dapat diwujudkan dalam hidup sehari-hari pasca Ramadan. Karena pasca Ramadan saat ini yang ada adalah hura-hura sawalan. Ini masalah. Sehingga sekarang banyak koruptor, itulah mungkin belum ridhonya Allah atas ibadah yang diklaim. Karena hanya subjektif klaim, begitu. Nah mudah-mudahan syaitan ini akan menjauh dari kita dan kita dianugerahkan nanti keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Moga kita bisa husnul khotimah. Mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda. Ya ini Pak Isad, ini ada salam dari Khalillah nih di chat ya. Madura hadir, dia bilang. Ini ya, jadi dari Madura tuh salam dari chat ya. Baik, lanjut silahkan Ustaz direspon untuk beberapa penanggap dan pertanyaan. Silakan. Ya, ini barokah pengajian kita. Ini sangat bernyas. Moga-moga ini menjadi amal jariah. Dialog-dialog kita ini menuju kita nanti melaksanakan Ramadan, duriyah kita, keturunan kita bisa juga kemudian bangga dengan Islam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, matur selangkong, terima kasih, matur suwun. Saya tidak berani menjawab senior ini. Cangkolang, kata-kata orang Madura. Ya, namun karena diperintah sama komandan Anda Ahmad, ya saya inilah sharing-sharing aja. Jadi memang kalau ditanya, saya berani mengatakan 2 tahun. Karena kan tinggal ngomong kata Allah. Yang di langit itu mau diberikan kalau kalian punya the brave blood untuk ngomong. Ngomong aja. Dan Rasulullah ternyata luar biasa. Dalam 13 tahun melakukan itu. Dan Muhammad Al-Fatih bisa hanya 2 tahun, sekitar 2 tahun lebih melakukan perubahan. Dengan syarat. Kan selalu gitu. Pak Dubes, syarat ketentuan berlaku. Gitu aja. 2 tahun saya yakin kalau kita mau melakukan itu. Maka seringkali kita membuat rencana, misalnya rencana jangka panjang, tiba-tiba bisa saja terjadi percepatan. Kita dulu waktu sedang sibuk-sibuk di kampus setelah belajar di PII, itu bikin gerakan, masuk ke masjid, masuk ke mushola. Kita bilang, nanti 2010 kita bikin partai. Harus masuk ke sana. Ternyata ketika
tahun berapa? 2008. Kok 2008? 98. Ya, terjadi gerakan yang kita tidak tahu gitu. Kenapa itu terjadi? Nah, ketika ada kesempatan kita bikin partai anak-anak muda itu. Padahal rencananya waktu kita diskusi di lembaga dakwah kampus itu tahun 2010 tuh dulu saya ingat sih. Nanti 2010 kita masuk negara. Kita perbaiki itu pembelajaran. Ternyata dipercepat sama Allah. Ya udah bikin. Gitu. Dulu datang ke Pak siapa namanya? Ke Pak Amin Rais. Kita sampai bolos kuliah, bolos kerja itu untuk mengangkat Pak Amin Rais jadi lokomotif terkenal mulai dari Al-Azhar. Karena kita yakin ini kita saat. Cuman waktu eh, Bang Amin Rais kita minta bikin partai bersama, dia bilang antum masih kecil, masih muda, gitu. Ya sudah, karena Pak Amin Rais bilang begitu, kita bikin partai. Ya, coba-cobalah gitu. Jadi kadang-kadang terjadi akselerasi yang kita tidak sadari. Tinggal bilang aja pada. Nah, maka ketika Muhammad Al-Fatih pun melakukan perbaikan dan apa namanya Umar bin Abdul Aziz memperbaiki kondisi yang korup itu karena dia pernah minta, ya Allah saya ingin jadi khalifah. Di antara doa-doanya setelah doa ingin mendapatkan istri anaknya khalifah itu. Jadi kita memang perlu minta. Seperti tadi tuh, tanda keberanian karena kita dekat pada Allah surat 2 ayat 186 dan tanda keberanian karena Allah bilang, aku fasilitasi yang saya ngomong ke kalian. Itu surat Ad-Dariyat 24, 23, 24. Nah, jadi memang saya katakan 2 tahun. Karena penelitian di Harvard University, orang yang berani mengungkapkan cita-citanya 80% mencapai cita-citanya. Sempat juga ada buku apa itu yang namanya tentang hukum tarik-menarik, attractive law gitu. Itu apa? The Secret ya, yang pelatihannya sempat mahal. Kau bilang apa saja, nanti the universe akan menyampaikan apa yang kau sampaikan. Itu kan begitu pelatihan itu. Kita punya Quran yang lebih dahsyat. Yang bilang itu tuh Allah. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana memperbaiki itu syarat ketentuannya supaya kita itu memang number one. Di dalam surat surat Ali Imran yang berbicara tentang karakter building pada klausul ke-139 Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan berduka. Kalian tuh number one. Kalian tuh champion, bukan loser, kata Allah. Syaratnya tapi kalau kalian beriman dengan original. Pada ayat berikutnya digambarkan, siapa yang bisa menemukan ayat-ayat itu adalah yang berani belajar sejarah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di ayat yang ke-140 itu, di pojok kanan bawah. Yang bisa menjadi pemimpin itu yang arif bijaksana belajar pada putaran sejarah. Jadi kalau kalian capek kan begitu ayatnya. Musuh kalian juga capek. Kalau kalian luka, musuh kalian juga luka. Tapi kalian harus tetap belajar pada watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Belajar pada putaran sejarah karena itu terjadi siklus yang berulang kata Allah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, ala rohal islami daerah, faduru ma'al islami haitsudah. Ikut perputaran di dalam orbit Islam berputar, naik turunnya sejarah ikut karena di situ ada pembelajaran. Kalau dalam siklus Polibios pada saat monarki, pada saat kemudian bergeser menjadi anarki, pada saat bergeser lagi menjadi aristokrasi, bergeser lagi menjadi oligarki, bergeser lagi menjadi demokrasi, nanti bergeser jadi okhlokrasi, jadi bergeser lagi jadi monarki, kalian harus terlibat. Karena sebagian anak muda yang mengatakan, udahlah nggak usah ikut-ikutan, termasuk kabur itu, viral yang kabur itu. Padahal kata Rasulullah, terus terjun walaupun kalian naik turun dalam peradaban. Baru pada ayat yang ke-141, pindah halaman, pojok kiri atas, di dalam surat Al-Imran dikatakan syaratnya setelah kalian tahu sejarah. Nanti Al-Quran itu banyak itu. Dan ingatlah ketika kasus politik di zaman Musa. Wa idza qala Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Nuh berbicara. Itu sejarah. Dan itu akan berulang. Maka mereka yang menemukan peta sejarah itu
nanti weruh sak turuning winaran. Moga-moga ngajinya seperti itu, kata senior Kanda Sahrawi, itu nanti kita dapat Lailatul Qadar. Karena ngajinya itu mencari sejarah sebagai benchmark untuk melakukan perbaikan. Tapi pada ayat 141 dikatakan waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Untuk memotong mengalahkan orang kafir itu, perbaikan generasinya setelah sejarah bukan hanya pada wilayah dialogis, tapi pada wilayah tamhis. Tamhis itu, mohon maaf tidak bermaksud mengajari, itu pembersihan logam, bukan pembersihan hanya dengan dimandikan di air, tapi pembersihan api, tamhis namanya. Seperti pembersihan emas, dibakar dulu supaya lumpur-lumpurnya jatuh. Maka kalau generasi muda ini akan dilakukan akselerasi, jangan dilatih lembek menjadi generasi yang stroberi. Dia harus digembleng panas. Baja kalau tidak digembleng dia cuma jadi ganjel pintu. Dalam Al-Quran bisa menjadi ghil. Ghilnya kolbu orang beriman. Nggak bersatu. Ghil itu ganjel. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ghillan lil ladzina. Menjadi ganjel kolbu sehingga ada ganjelan untuk bersatu. Baja kalau tidak digembleng, dipanaskan, dibakar, dia tidak bisa menjadi pedang. Dia harus digembleng, dibakar, dicelupin api, celupin air lagi, gembleng lagi, pukul terus. Nanti jadi sebilah pedang. Setelah itu gerinda, ya, saya tidak salah sebut nanti partai. Gerinda itu besi itu, sehingga nanti besi panjang itu jadi pedang yang mulai cantik, amplas. Itu semua proses panas. Maka kalau ayat yang 140 di pojok kanan mengatakan, orang yang kafir itu kerja keras, bergerak senyap. Waktu saya berdakwah ke Tegal Bulat di Sukabumi Selatan, yang kemudian di sana itu pernah bentuknya itu kumisnya sama, begal-begal tuh. Kumisnya sama, topinya miring, rambutnya gondrong. Kok sama semua nih orang di sini? Ini dulu meniru guru kami namanya Haji Omar Said Cokroaminoto. Saya menangis. Tahun 2006 saya berdakwah ke sana. 2004, 2000. Jadi orang tua kita dulu udah gembleng panas, capek, luka, gerak senyap. Nah, di sampingnya Tegal Bulat sekarang jadi pertemuan anak-anak New Life Kiri Baru, PKI baru untuk bikin kongres. Sementara kongres kita kadang-kadang anak mudanya pengen hanya di tempat sejuk dan AC, mereka bergerak senyap. Jadi sebutnya kalau kalian capek, musuh kalian kerja keras juga capek. Maka di ayat berikutnya kalian harus menggembleng panas. Ini syaratnya. Moga-moga dengan kembali itu di bulan Ramadan kita dapat dukungan malaikat. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd yang ditanya sama Mbah Sahrawi, ya, senior, ya terima kasih sharingnya. Malaikat itu kalau sudah datang di bulan Ramadan sampai dapat Lailatul Qadar, dalam hadisnya itu sejumlah kerikil di muka bumi. Banyak. Sementara pada surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11 kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan bagaimana di dalam surat Ar-Ra'd itu lahu mu'aqibatu. Kalian itu dikawal oleh malaikat depan dan di belakang, diutus Allah. Itu backupnya. Baru kemudian di tengah ayat itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu bekerja keras. Jadi kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, mestinya bukan sekedar kita lalu bercahaya, tapi cahaya malaikat itu mengawal depan dan belakang, sebagaimana SOP surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 baru bicara Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Potongan itu saja ketika ditemukan oleh Pak Jong He, Jenderal Pak Jong He waktu dulu sakit dia membaca potongan itu dijelaskan oleh Mahathir Muda waktu itu di Malaysia. Apa itu artinya itu? Lalu dijelaskan. Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum bekerja keras. Pulang dia ke Korea Selatan, dia bikin Semaul Umdong. Padahal orang kafir. Padahal ayatnya cuma potongan tengah.
Semaul Umdong, dan itu sekarang dibeli oleh pakar-pakar apa namanya, community development, dibeli itu proposal itu, beli kepada Korea Selatan, yang bedanya hanya dua hari kemerdekaannya dengan Indonesia. Mereka 15 Agustus, kita 17 Agustus tahun 45. Tapi perbedaannya menurut Golden Chef itu sebentar lagi dia akan menjadi adidaya ketiga tahun 2050. Kenapa? Hanya pakai potongan tengah dari satu ayat. Kita punya Quran, saudara-saudara. Ya, jadi pertanyaannya kenapa kita begini? Ya karena kita nggak mau kembali ke back Quran, dapat Quran di malam Lailatul Qadar langsung turun tuh dukungan malaikat, dan memang sudah disiapkan Allah di chapter 13 klausul 11. Wallahu a'lam. Baik, makasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ini karena beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, saya mohon kepada Pak Asep Effendi, mewakili Ketua Umum, ya karena Ketua Umum sedang ada acara di suatu ruangan, jadi beliau meminta Pak Asep Sekjen untuk menyampaikan ucapan menyambut Ramadan buat kita semua. Silakan Pak Asep. Mudah-mudahan sedang. Ya, terima kasih Pak SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hormat, salam takzim Pak Kiai. Tadi saya menyimak paparannya yang luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita menjadi pengurus atau keluarga besar pelajar Islam Indonesia ini menjadi salah satu bagian yang bisa lebih berkontribusi terhadap kemajuan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kanda Yunda yang berbahagia, alhamdulillah sudah sekian pertemuan ya, pengajian Jumat ini atau pengajian Jumat pagi ini Pak Kiai, ini ke 181. Jadi sudah hampir 2 tahun. Ini barokah dari COVID nih Pak Kiai. Jadi saat COVID kita pengen ngaji, dan itu lagi tren Zoom gitu ya, nah, kita adakan, dan alhamdulillah kita bisa jaga sama-sama keluarga besar pelajar Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap Jumat pagi kita sudah paham semua narasumber dari Pak Ustadz, Pak Kiai, para pakar yang sebagian besar itu adalah masih lingkungan dari keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, marilah kita siapkan, bekali. Tadi sudah ada materi-materi dari Pak Kiai juga, dari narasumber juga yang memberikan suntikan, memberikan vitamin, memberikan semangat bahwa Ramadan bukan sebuah ritual ibadah saum semata, tapi juga sebuah langkah revolusioner bagi pribadi maupun bagi umat, bagi organisasi untuk bisa lebih memantapkan lagi makna-makna yang terkandung di dalam Quran. Kesempatan untuk menggali makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran untuk menjadi motivasi pada perubahan, transformasi. Inilah mungkin yang menjadi hal penting yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa waktu atau beberapa saat lagi ke depan. Marhaban ya Ramadan, marhaban mubarakah. Mudah-mudahan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini lebih baik daripada amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Betul tadi Pak Kiai bilang, kalau kita mau masuk bulan Ramadan, planningnya sebenarnya dari bulan Rajab ya. Rajab, Sya'ban. Kalau di lingkungan KBPI, insya Allah semua sudah aware ya, sudah paham. Bulan Rajab kita siapkan, bulan Sya'ban dengan saumnya, dengan meningkatkan baca Quran dan sebagainya. Sehingga nanti bulan Ramadan posisinya sudah gigi 4, gigi 5. Ya, harapannya begitu. Sekali lagi atas nama pengurus pusat, KBPI, atas nama Pak Ketum Kanda Nasrul Rada, mohon maaf apabila ada kehilafan, ada kesalahan kepada Kanda Yunda, seluruh hadirin, seluruh keluarga besar pelajar Islam Indonesia di seluruh Nusantara.
Mudah-mudahan bulan Ramadan 1446 ini menjadi bulan Ramadan terbaik dari sebelumnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Insya Allah nanti kesempatan lain kita bisa hadir kembali bersama-sama untuk menikmati sajian kuliah Jumat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih Pak Asep wabarakatuh. atas kata penutup sambutannya mewakili Ketua Umum yang sekarang sebetulnya beliau juga sedang nyimak juga di Zoom ini, cuman karena nggak mungkin berbicara karena dalam satu forum beliau. Baik, Bapak Ibu, Kanda Yunda, semoga apa yang kita terima pada pagi hari ini menjadi satu bekal, inspirasi, dan bisa kita amalkan. Buat Bapak Kiai Haji Nurujaman, semoga menjadi amal soleh, jariah yang senantiasa mengalir pahalanya kepada beliau dan para keluarganya. Baik, dari saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Nanti bisa kita jumpa lagi. Silakan. Silakan yang mau curhat-curhat ya, yang mau masih ada waktu ya. Iya. Ya. Ini dari Riau, dari Pekanbaru, dari Madura banyak juga di pagi hari ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Sulawesi Barat, Palu, ya. Luar biasa. Palembang. Palembang ya, mohon maaf.